Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Syahriah, saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi persuratan beserta jenis-jenis aplikasi persuratan. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi penerimaan surat yang mampu membantu pendistribusian surat dengan mudah, cepat, dan tepat. Pendistribusian dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diawasi mengenai surat yang belum terdistribusikan. Pada aplikasi ini menjadikan surat digital lebih mudah untuk dikoordinasi dan dikontrol. Ada 3 jenis aplikasi persuratan. Yang pertama ada Gmail. Gmail adalah satu-satunya layanan email dengan pengguna terbanyak saat ini. Tahun 2018, pengguna Gmail mencapai 1,5 miliar dan terus bertambah. Gmail memiliki pengguna yang cukup besar karena dukungan perangkat Android yang mengharuskan pengguna untuk memiliki akun Gmail. Selain itu, Gmail adalah satu-satunya layanan yang memiliki kapasitas penyimpanan atau cold storage paling besar ketimbang layanan email lainnya. Gmail atau Google Mail adalah layanan surel atau email yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Dengan Gmail, seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internet. Gmail diluncurkan pada 1 April 2004 dalam bentuk beta. Pada 7 Februari 2007, Gmail diluncurkan secara publik meskipun masih dalam bentuk beta. Gmail baru keluar dari status beta pada 7 Juli 2009. Ide pengembang Gmail muncul oleh Paul Buchheit, insinyur komputer Google. Kode proyek Gmail dengan nama Caribou. Selama pengembangan awal, proyek ini dirahasiakan dari sebagian komputer Google. Pada awal 2004, sistem email Gmail hanya digunakan oleh karyawan internal perusahaan. Kemudian, pada tanggal 1 April 2004, Gmail diluncurkan secara publik dalam bentuk beta. Layanan Gmail adalah yang pertama kali memberikan kapasitas penyimpanan 1 GB per pengguna. Gmail menjadi standar penyimpanan gratis terbesar yang pada layanan lain hanya memberikan kapasitas penyimpanan 2-4 MB. Dalam perkembangan terbaru saat ini, kapasitas penyimpanan Gmail sebesar 15 GB. Integrasi dengan Google Drive membuat kapasitas penyimpanan untuk setiap pengguna lebih besar. Batas untuk mengirim pesan pada sebuah lampiran adalah 25 MB, lebih besar ketimbang layanan email lainnya. Jika dibutuhkan untuk mengirim lampiran dengan ukuran yang lebih besar, pengguna dapat menautkannya dengan Google Drive. Gmail juga menggunakan teknologi pencarian Google yang memudahkan pengguna dalam mencari sesuatu sesuai dengan kata kunci yang ditulis. Fitur dan manfaat Gmail. Menjadi salah satu layanan email terbaik saat ini, Gmail menghadirkan beragam fitur dan manfaat yang sangat membantu para penggunanya. Tidak hanya berfungsi mengirimkan pesan email, Gmail telah berevolusi membantu pengguna dalam berkomunikasi, mendapatkan notifikasi, mencari informasi, hingga melakukan meeting online. Integrasi dengan semua produk Google adalah salah satu hal manfaat Gmail, di mana pengguna tidak perlu mendaftar ulang untuk setiap kali menggunakan produk Google. Yang pertama ada integrasi dengan semua produk Google. Integrasi dengan semua produk Google memudahkan pengguna untuk mengakses setiap layanan yang tersedia. Pengguna tidak perlu daftar layanan apabila telah memiliki email Gmail. Salah satu contohnya ada Google Play Store. Pada perangkat Android yang namanya pengguna bisa mencari dan mengunduh aplikasi secara bebas tanpa perlu mendaftar akun. Pengguna juga bisa menggunakan Google Meet atau layanan konversi video secara langsung tanpa harus mendaftar akun. Cukup gunakan akun Gmail, maka semuanya bisa pengguna dapatkan. Yang kedua, ada sangat minim dengan spam. Gmail merupakan layanan email yang super cerdas yang mana mampu memetakan email spam dengan email yang bukan spam. Fitur ini tentu sangat bermanfaat bagi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu khawatir dengan banyaknya spam dan notifikasi yang masuk. Lalu kemana email spam yang masuk? Email yang dianggap spam oleh Gmail secara otomatis masuk ke dalam label spam. Yang ketiga ada prioritas untuk layanan atau platform lain. Ketika menggunakan email Gmail, pengguna akan memiliki prioritas ketika mendaftar atau menggunakan layanan lain. Contohnya, ketika mendaftar Pinterest,
pengguna tidak perlu menuliskan data diri, membuat username, password, dan lainnya. Pinterest telah dilakukan integrasi dengan akun Google sehingga pengguna cukup login dengan akun Google. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan Gmail. Bicara mengenai kelebihan dan kekurangan, Gmail tentunya memiliki banyak kelebihan yang pastinya sangat membantu pengguna dalam membalas, menemukan, serta mengontrol email yang masuk. Sayangnya, ada beberapa hal yang membuat sebagian pengguna tidak suka dengan Gmail, yakni iklan yang muncul di halaman tab promosi. Kelebihan Gmail yang pertama yaitu penyimpanannya cukup besar. Gmail menyediakan penyimpanan data cloud storage sebanyak 15 GB untuk setiap akun. Jumlah tersebut dirasa lebih besar ketimbang layanan email lainnya. Yang kedua ada antivirus dan malware terbaik. Sejauh ini, Gmail merupakan layanan email paling aman dari serangan virus dan malware. Gmail mampu menginformasikan setiap email atau pesan masuk yang dirasa mencurigakan atau berbahaya. Gmail juga akan melakukan scanning data atau dokumen yang dikirim oleh pengguna. Yang ketiga, ada jarang mengalami down. Sumber daya yang cukup besar membuat Gmail berjalan sangat stabil. Sejauh ini, Gmail sangat jarang mengalami masalah, terutama down. Yang terakhir, dapat login lebih dari satu akun. Gmail mengizinkan pengguna untuk login ke lebih dari satu akun. Dengan kelebihan ini, pengguna dapat beralih dari satu akun ke akun lain secara lebih cepat. Lalu ada kekurangan Gmail. Kekurangan Gmail yang pertama adalah terdapat iklan dalam Gmail. Pada bagian tab promosi, pengguna akan melihat iklan Google AdSense. Biasanya ada dua jenis iklan yang tampil. Namun, hal tersebut bersifat tidak pasti. Terkadang tampil dan terkadang juga tidak tampil. Yang kedua, beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Sebagian email yang masuk terkadang ada yang dianggap spam padahal bukan spam. Namun, hal ini juga jarang terjadi, mengingat tingkat akurasi untuk mengidentifikasi spam adalah 99%, sehingga pengguna tidak perlu khawatir. Dapat disimpulkan bahwa Gmail merupakan layanan email yang dikembangkan oleh Google berbasis web app, HTTPS dengan integrasi produk, fitur, dan cloud storage yang tidak ada tandingannya. Pengguna dapat menggunakan Gmail melalui perangkat Android, iOS, dan web. Berikut adalah logo Gmail. Yang sebelah kiri adalah logo lama, dan yang sebelah kanan adalah logo yang baru. Yang kedua ada aplikasi Yahoo. Yang pertama akan saya jelaskan pengertian dari Yahoo. Yahoo Mail merupakan salah satu dari sejumlah layanan email yang tergolong lama dan sudah banyak dikenal banyak orang. Bahkan Yahoo ini sendiri sudah ada sebelum banyak orang mengenal Gmail, yang merupakan besutan dari perusahaan Google. Yahoo ini pertama kali dirilis pada tahun 1994 silam. Sementara Gmail baru saja dikenalkan pada tahun 1998 silam. Meskipun begitu, Gmail mulai banyak digunakan mulai tahun 2000-an, karena sebelumnya banyak orang yang lebih akrab dengan Yahoo dibandingkan Gmail. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Yahoo. Saat itu, mungkin tidak ada yang namanya para pengguna internet tidak kenal dengan Yahoo ini. Di tahun 2000-an, Yahoo menjadi perusahaan mesin pencari yang sangat terkenal. Bahkan banyak sekali website besar yang masuk ke dalam Yahoo telah mencapai trafik internet paling tinggi pada masanya. Bahkan valuasi yang diterima oleh Yahoo bisa mencapai 125 miliar US dollar atau mencapai 1,75 triliun rupiah. Namun semenjak kedatangan Gmail dari perusahaan Google, pelan namun pasti popularitas dari Yahoo pun menurun drastik. Terlebih saat ini ada perangkat Android yang dikerjakan oleh Google, membuat banyak orang mau tak mau harus menggunakan akun Gmail untuk bisa menggunakannya. Akan tetapi, ada banyak sekali momen penting dari Yahoo sepanjang sejarah kesuksesan mereka selama ini. Yang pertama pada tahun 1994. Ini merupakan tahun pertama Yahoo berdiri. Pencetusnya adalah dua orang mahasiswa yang bernama David Vilo dan Jerry Yang, di mana mereka memiliki sebuah rencana menyusun indeks atau alat kurator untuk ribuan website yang ada di internet. Di tahun ini, dua orang itu juga bahkan mereka menyewa banyak sekali karyawan
untuk membuat proses permintaan pendataan indeks dari website-website yang ada pada saat itu. Yang kedua ada pada tahun 1996. Di tahun ini Yahoo pun sudah mulai go publik, di mana aplikasi ini sudah mulai dirilis untuk umum. Di mana pada tahun ini pihak Yahoo sempat mengajukan penawaran saham perdana mereka di bursa Nasdaq. Awalnya mereka menanamkan saham sebesar 24,5 US dollar dan hal itu terus meroket hingga 154% sehingga mereka mencapai valuasi 43 US dollar dan stabil di angka 33 US dollar. Disinilah momentum kebangkitan dari Yahoo karena mereka sukses mencuri perhatian para investor besar yang saat itu memang sedang antusias sekali dengan teknologi internet. Yang ketiga pada tahun 2000, tahun menjadi momen puncak dari pihak Yahoo karena mereka mencatatkan saham tertinggi di mana pada tanggal 3 Januari tahun 2000 mereka mencapai nilai valuasi 475 US dollar per lembar. Akan tetapi, kesuksesan tersebut hanya bertahan selama 3 bulan saja karena adanya aksi terorisme yang terjadi di Amerika sehingga menyita perhatian dunia. Dan karena hal tersebut, nilai saham dari Yahoo pun mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana mereka hanya menyatakan nilai valuasi sebesar 8,11 US dollar per lembar. Lalu ada pada tahun 2005. Pada tahun ini, pihak Yahoo telah mengakuisis layanan Flickr yang didirikan oleh Lou DeCock. Saat itu, popularitas dari Flickr sangat bagus sekali, di mana Yahoo melakukan investasi sekitar 40-50 juta US dollar. Di tahun 2007 ada masalah internal dari pihak Yahoo yang membuat para investor geram, di mana CEO Yahoo pada saat itu dinilai memiliki pengelolaan keuangan yang buruk. Saat itu Yahoo di bawah kepemimpinan Terry Semel. Lalu pada bulan Juni, sang pendiri Yahoo yakni Jerry mengambil alih kembali perusahaannya. Semel digantikan Carol Bartz selaku mantan eksekutif dari Autodesk. Lalu, Jerry pun mengundurkan diri dari jajaran Dewan Direksi Yahoo dan memutus semua kontrak kerja dari perusahaan yang ia dirikan di tahun 2012 serta Bartz yang tidak menjadi COO lagi. Pada tahun 2008, di mana saat itu perusahaan teknologi raksasa, yakni Microsoft, melamar Yahoo. Saat itu dinilai jika perusahaan Yahoo memiliki nilai aset 44,6 US dollar pada saat 1 Februari. Namun, tawaran tersebut akhirnya ditolak oleh Yahoo. Tapi bahkan mereka sempat ingin merger dengan perusahaan Google selaku kompetitornya, namun hal itu akhirnya tidak terjadi. Di tahun 2016, mungkin ini jadi awal mula perusahaan Yahoo down, di mana mereka memiliki keuangan yang sangat buruk sampai harus melakukan PHK besar-besaran. Di bulan Februari, Yahoo dilaporkan memiliki kerugian sebesar 4,4 miliar US dollar pada kuartal terakhir. Dan Yahoo pun melakukan pemotongan tenaga kerja sebesar 15% atau sekitar 1.600 pegawainya. Di tahun 2017, dan akhirnya pada tahun 2017 ini, Verizon secara resmi membeli Yahoo setelah dalam proses penawaran yang begitu panjang. Saat itu, Verizon membeli Yahoo dengan nilai 4,83 miliar US dollar. Dan di saat itu, Verizon memang dalam posisi kuat untuk membangkitkan kembali Yahoo yang dalam keadaan terpuruk. Yahoo memiliki fitur-fitur baru yakni yang pertama, tampilannya yang baru. Kali ini Yahoo telah diganti tampilannya dengan mempertimbangkan layar ponsel yang ukurannya lebih tinggi. Maka dari itu, dengan tampilan baru ini, maka memungkinkan Anda bisa menggunakan satu tangan saat itu mengakses Yahoo dengan bilah navigasi baru diletakkan pada bagian layar bawah. Yang kedua ada foto dan file dalam satu tempat. Kali ini, Yahoo memiliki view yang memungkinkan Anda bisa mengakses dan melakukan navigasi lebih mudah untuk membuka berkas penting, lampiran surat, tiket acara, dokumen perjalanan, maupun foto yang dikirimkan oleh pengguna lain. Yang ketiga ada tema. Untuk versi terbaru dari Yahoo, kini telah dibekali dengan banyak sekali tema di dalamnya. Kira-kira ada sekitar 14 tema dalam mode gelap dan terang yang bisa Anda gunakan. Yang keempat ada manajemen email berlangganan. Bagi Anda yang melakukan layanan email berlangganan,
maka Yahoo memberikan tampilan baru untuk memudahkan Anda dalam mencari email berlangganan, ataupun berhenti berlangganan newsletter, apapun cukup tekan sekali tanpa harus meninggalkan aplikasi. Yang terakhir ada aksesibilitas. Bagi pengguna yang mengalami gangguan penglihatan, maka Yahoo ini mendukung pembaca layar seperti yang dimiliki Android, yakni TalkBack maupun VoiceOver untuk pengguna iOS. Layanan ini memungkinkan Anda bisa melakukan perubahan ukuran teks maupun meningkatkan kontras layar. Selanjutnya ada kelebihan dari Yahoo. Layaknya menggunakan aplikasi chatting, dengan menggunakan Yahoo Messenger ini, Anda tidak hanya sekedar mengetik pesan chatting saja, namun juga bisa melakukan panggilan telepon. Namun, Anda membutuhkan headset serta jaringan internet stabil untuk bisa mengobrol dengan lancar. Selain itu, Yahoo ini juga memiliki layanan webcam yang memungkinkan Anda bisa melakukan video call nantinya. Ada juga layanan SMS telepon seluler dengan aplikasi ini yang bisa Anda gunakan secara gratis. Ada juga berbagai fitur menarik lain dari Yahoo Messenger ini, seperti yang biasa Anda dapatkan saat menggunakan aplikasi chatting. Yang terakhir ada kekurangan dari Yahoo. Yang menjadi kelemahan pertama dari Yahoo ini adalah tidak tersedianya tempat untuk menampung seluruh pengguna Yahoo di dunia menurut hobi, regional, maupun aktivitas lainnya. Selain itu, emoticon bergerak yang dimiliki oleh Yahoo ini juga sangat terbatas, sehingga pengguna kurang bisa mengekspresikan perasaan mereka kepada teman chattingnya. Berikut ini adalah logo dari Yahoo. Yang ketiga ada aplikasi Outlook. Microsoft Outlook atau bisa disebut dengan Outlook adalah satu program Personal Information Manager besutan dari perusahaan teknologi ternama yakni Microsoft. Bagi Anda yang sudah akrab dengan program Microsoft, mungkin seringkali melihat adanya fitur Outlook ini, hanya saja tidak menggunakannya karena tidak paham. Fungsi utama dari Outlook ini adalah untuk mengirim, menerima, maupun membaca pesan email yang masuk. Namun selain itu, Microsoft Outlook ini memiliki fungsi lain yang bisa Anda terapkan, mulai dari membuat jadwal kerja, kalender, catatan, maupun jurnal. Fitur dari Microsoft Outlook. Yang pertama ada Mail. Sesuai namanya, dengan menggunakan fitur ini, maka memungkinkan pengguna bisa mengirim dan menerima email secara langsung. Bahkan Anda juga bisa membuka email tersebut meskipun dalam keadaan offline. Yang kedua ada Tasks and Calendar. Untuk fitur selanjutnya ini, dengan menggunakan Microsoft Outlook, Anda bisa mengatur berbagai aktivitas harian nantinya. Tentu dengan begini, Anda bisa mengatur berbagai jenis jadwal seperti pertemuan maupun aktivitas lainnya. Yang ketiga ada Contacts. Layaknya sebuah smartphone, di mana Outlook ini juga memungkinkan Anda bisa menyimpan informasi kontak teman Anda. Mulai dari teman kerja, teman bisnis, sekolahan, maupun yang lainnya. Dengan begini, tujuannya adalah memudahkan Anda saat ingin mengirimkan pesan email kepada mereka. Yang keempat ada Notes. Untuk fitur ini mungkin Anda sudah paham ya, di mana Anda bisa mencatat berbagai hal yang penting secara digital, bisa digunakan sebagai pengganti catatan pribadi, pesan pengingat, dan masih banyak lagi. Manfaat menggunakan Microsoft Outlook. Yang pertama, akses pesan terorganisir. Bagi Anda yang sudah pernah menggunakan Microsoft Outlook, tentunya sudah paham akan kemampuan ini. Outlook ini menggunakan sistem folder sehingga memungkinkan sebuah organisasi pesan yang begitu efisien. Dengan keunggulannya tersebut, maka akan memudahkan Anda dalam mengakses pesan maupun lampiran yang berada di dalam satu lokasi secara terorganisir. Yang kedua, tingkatan produktivitas pekerjaan. Sejatinya, Microsoft Outlook ini merupakan sebuah software yang bisa dipakai untuk kebutuhan pengiriman email. Maka dari itu, dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, maka banyak perusahaan yang memanfaatkan software besutan Microsoft tersebut sebagai alat perantara antara mereka dengan para klien. Terlebih, aplikasi Microsoft Outlook ini memiliki kontribusi terhadap kelayakan kerja, serta bisa meningkatkan produktivitas dari para pengguna di tempat mereka bekerja. Yang terakhir ada akses langsung fitur kalender. Yang membedakan Outlook dengan layanan email pada umumnya adalah,
di mana software ini memiliki sebuah fitur yang efektif memudahkan Anda dalam menjadwalkan sebuah acara, pertemuan, maupun janji dengan seseorang. Dengan begini, maka Anda pun bisa mengirim sebuah undangan rapat dengan cepat pada kontak yang diinginkan. Di sana terdapat menu untuk mengatur bulan, minggu, maupun hari dalam mengatur jadwal pertemuan tersebut. Dengan fitur ini, mungkin Anda merasa tidak heran jika banyak orang, khususnya sebuah perusahaan, menggunakan aplikasi ini. Fungsi dari Microsoft Outlook. Microsoft Outlook bisa digunakan untuk mengirim email dengan cepat, bisa membaca email sekalipun dalam mode offline, bisa memberikan keamanan email di PC, bisa mencadangkan email di PC, bisa untuk membuat draft rencana atau jadwal acara, dan bisa membuat serta mengatur buku alamat atau address book. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Outlook. Kelebihan yang pertama, memiliki tampilan yang user-friendly, kemudian punya perlindungan tingkat lanjut, bisa terhubung dengan sosial media, bisa membuka maupun mengedit dokumen Office yang sudah terintegrasi OneDrive. Memiliki kapasitas OneDrive gratis 5 GB, penyimpanan kotak surat versi gratis 15 GB, dibekali fitur untuk membersihkan spam secara canggih, bisa disinkronkan dengan smartphone, dan mampu memisahkan email masuk sesuai kategori yang diinginkan pengguna. Kelemahannya. Yang menjadi satu-satunya kelemahan Outlook ini adalah ada 2 versi yang disediakan, yakni versi premium serta versi gratis. Jika Anda menggunakan versi gratis, maka akan dibekali penyimpanan OneDrive sebesar 5 GB saja. Sementara, jika Anda menggunakan versi premium, maka bisa mendapatkan 1 TB penyimpanan. Berikut adalah logo dari Microsoft Outlook. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.